Marsian, selamat datang kembali di Marscast, ruang ngobrol santai yang selalu menghadirkan cerita, pengalaman, dan sudut pandang baru yang bisa menemani perjalanan kalian sebagai mahasiswa. Anyway, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Raisya Adriamanda, tapi di sini aku nggak sendiri karena aku di sini ditemenin oleh partner aku. Halo Marsians, jadi di sini kenalin nama aku Riri Andel Lestari. Di sini aku bakal nemenin Raisya dalam podcast kali ini. Terus kita akan membahas hal yang mungkin pernah jadi pemikiran para mahasiswa-mahasiswa nih guys. Apakah kalau pintar kita itu bakal otomatis menang? Dan kebetulan nih Ri, hari ini kita bakal ngobrol dengan seseorang yang punya pengalaman menarik soal itu. Mulai dari organisasi, magang di perusahaan besar, sampai berbagai pengalaman yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia profesional. Halo Marsian. Halo Kak Eksa. Kak Eksa boleh nih perkenalan dulu kepada Marsians Kak? Halo Marsians. Kenalin, aku Eksa Farah Zahra Deswinanti, akrab dipanggil Eksa. Kalau boleh tahu nih Kak, saat ini kesibukan Kakak apa aja nih Kak? Aku bekerja sebagai tim TU di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Selain itu, aku juga lagi ngembangin usaha aku, yaitu papan bunga. Buat kalian yang mau pesen papan bunga, boleh banget ke Cinggu Floris ya. Nah, juga menjalani side job lainnya sebagai penunjang kehidupan saat ini ya gitu. Selain itu aku juga aktif di organisasi HIPMI, dan yang sekarang lagi aktif-aktifnya ini Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang. Sekarang aku juga menjadi salah satu panitia di pemilihan Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang tahun 2026. Wah, Kak Eksa kayaknya aktif banget nih ya orangnya. Ketertarikan kakak untuk aktif di luar perkuliahan. Awalnya mungkin waktu mengikuti pemilihan Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang ya, dari awal aku nggak terlalu aktif nih di kampus karena waktu semester awal itu aku masih mengejar mimpi mengikuti salah satu tes kedinasan gitu, tapi nyatanya belum rezeki ya gitu. Tapi aku tetap ingin mengembangkan diri nih, bagaimana caranya agar siap menghadapi dunia setelah di bangku perkuliahan gitu kan. Setelah itu aku melihat nih teman-teman aku ikut di ajang pemilihan ini, yang dari awalnya dia pemalu, terus agak tidak confident ya untuk berbicara di depan umum gitu. Melihat dia tuh setelah mengikuti ini tuh keren gitu. Jadi aku juga tertarik gitu, aku juga mau mengembangkan diri, menjadi percaya diri. Gimana sih kehidupan di luar gitu, kehidupan bersama tim gitu. Aku juga tertarik, makanya aku ikut. Nah, syukurnya gitu di sini benar-benar menjadi wadah untuk aku mengembangkan diri. Aku menjadi lebih percaya diri, terus dapat berkomunikasi dengan baik, membangun relasi gitu. Awalnya gitu sih. Oh, jadi itu dari tahun pertama kakak nyoba langsung lulus ya kak untuk ICAU yang Cek Bagus itu? Enggak, waktu tahun pertama itu ada di tahun 2024. Namun saat itu mungkin karena kesibukan lain ya, jadi tidak terlalu fokus. Namun itu enggak berhenti di situ. Jadi aku ikut lagi di tahun 2025 dan alhamdulillah lulus di peringkat 5. Wah, keren banget nih. Ada pertanyaan lagi nih untuk Alexa. Jadi kan selain aktif di dunia perkuliahan, kakak tadi jadi aktif di dunia luar juga nih kak ya. Nah, sebenarnya dorongan apa sih yang bikin kakak memilih aktif di luar gitu? Karena aku sadar sih, karena setelah menginjak di bangku perkuliahan itu pasti akan ada kehidupan yang lainnya gitu. Bagaimana aku awalnya takut bagaimana untuk melanjutkan kehidupan setelah di bangku perkuliahan. Apakah aku bisa atau aku menjadi orang yang introvert yang nggak mau bergaul gitu kan. Dengan kesadaran aku
pengalaman secara teori itu nggak cukup. Kita juga harus menambah pengalaman secara sosial, menambah relasi gitu. Nah, dengan gabung ke organisasi menurut aku sangat baik sih untuk menunjang pengalaman tersebut, untuk menunjang kesiapan tersebut gitu. Dengar-dengar Kak Eksa ini pernah magang di PT Pertamina Lubricants dan PT Pupuk Sriwijaya. Nah, bisa nih Kak untuk diceritakan bagaimana sih proses sampai akhirnya mendapatkan kesempatan yang berharga tersebut Kak? Nah, untuk pengalaman magang ini sendiri, kita dari Polsri ya, dari Politeknik Negeri Sriwijaya itu diwajibkan untuk magang ya. Nah, jadi itu bagus banget nih buat kalian, buat temen-temen gitu, untuk menyiapkan diri di dunia kerja. Karena kan waktu di bangku kuliah nih kita belajar nih secara teori, mungkin ada praktik nih di Polsri ya. Itu bagus sih. Nah, untuk di dunia kerja itu bakal kita kembangin, bakal kita terapin apa sih teori-teori, terus pengalaman-pengalaman kita di kuliah itu bakal merasakan terjun langsung nih ke dunia kerja gitu. Itu bagus sih untuk mempersiapkan kita untuk membangun relasi untuk setelah kedepannya gitu. Terus kakak bisa dapat 2 magang gitu gimana sih Kak tipsnya? Awalnya dari kita kan untuk memilih PT Pertamina Lubricants dan PT Pupuk Sriwijaya itu biar keren aja sih sebenarnya ya. Cuman dengan tahapan-tahapan yang kita memasukkan proposal ke bagian PT tersebut, jadi alhamdulillahnya keterima. Dan apa yang aku pelajarin di kampus dengan teori-teori dengan praktik-praktik itu sangat-sangat relevan gitu, karena sesuai dengan jurusan aku di akuntansi itu cukup berkesinambungan gitu dengan dunia kerja saat itu. Benar-benar aku ngerasain, wah ini aku pelajarin nih di jurusan aku gitu. Jadi nggak hanya mengembangkan teori-teori nih, cuman kita menambah pengalaman gitu. Nih Kak, dari pengalaman-pengalaman kakak nih, apa sih Kak, kakak merasa nggak ada perbedaan suasana belajar di kampus dengan bekerja langsung di perusahaan? Kan tadi kata kakak relevan ya Kak, berkesinambungan. Tapi ada nggak sih Kak kayak perbedaan suasananya gitu, atau dari kondisinya atau dari suasananya? Ada banget, soalnya waktu di bangku perkuliahannya kita belajar nih mengerjakan tugas, mengerjakan materi-materi yang dari dosen kita gitu kan. Tapi waktu di dunia pekerjaan, di dunia kerja kita itu benar-benar merasakan bekerja gitu. Jadi teori-teori yang kita pelajarin tadi tuh kita kembangkan gitu, kita terapin, tapi nggak berhenti sampai di situ, dengan skala yang lebih besar, dengan skala perusahaan gitu. Jadi ada sedikit pressure mungkin ya, cuman nggak terlalu lah gitu, santai kok. Cuman itu bagus banget sih untuk menyiapkan diri kita untuk masa kedepannya gitu. Terus menurut kakak nih, pelajaran apa yang paling berharga selama kakak magang? Yang sangat berharga selama aku magang itu aku bisa mendapatkan pengalaman bersosialisasi, mendapatkan relasi-relasi, karena nggak semua orang nih bisa dapat relasi-relasi dengan orang-orang yang cukup kita nggak kenal nih awalnya nih. Tapi dengan pengalaman-pengalaman itu aku bisa mengembangkan diri gitu. Setelah itu kan aku berpikir, oh begini di dunia kerja gitu. Itu bagus banget pengalamannya. Buat kalian yang masih magang atau mau magang, push your potential, karena itu bakalan berguna banget buat kalian di kedepannya. Nih Kak, kalau boleh tahu nih ya Kak, ada nggak sih Kak tantangan yang sempat membuat kakak itu merasa tidak percaya diri ketika pertama kali masuk dunia kerja? Oh, ada sih. Tentu saja nih yang menjadi tantangan aku itu
yang awalnya di bangku kuliah gitu bersama teman-teman, nggak terlalu kikuk lah mungkin ya, tapi ini kan menghadapi dunia kerja itu bakal ketemu atasan, bertemu rekan-rekan kerja. Nah ini nih aku butuh penyesuaian nih, bagaimana caranya aku berekspresi. Mungkin awal-awal agak sedikit pendiam ya, cuman mungkin penyesuaian itu nggak lama, cuman sehari atau 2 hari udah bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu sih tantangannya, lebih ke ada rasa takut gitu untuk kalau gimana ya kalau aku nggak bisa gitu kan. Nggak ada pressure kan Kak, karena nggak mungkin rekan kerja kita tuh seumuran kita semua kan Kak. Iya, jadi tapi untungnya rekan kerja aku kemarin alhamdulillah baik-baik semua ya. Jadi mereka ngedukung, terus ngajarin juga bagaimana caranya ini. Jadi akunya lebih santai dan lebih menikmati gitu untuk menghadapi dunia kerja gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan Kak, kan Kakak juga aktif di HIPMI, Purna Paskibraka, terus Duta Kebudayaan sampai ke CAU Cek Bagus kan Kak. Terus bagaimana sih perjalanan Kakak sampai bisa terlibat di kegiatan tersebut Kak? Kalau mau sesuai timingnya, mungkin mulai dari Purna Paskibraka ya. Itu dari waktu zaman sekolah gitu. Aku kebetulan sekolah di salah satu kota di Sumatera Selatan gitu. Waktu di sekolah itu aku harus menyeimbangkan antara kehidupan akademik dan sosial. Karena kebetulan waktu itu postur aku yang menunjang dan guru-guru aku mendukung, senior-senior juga untuk mendukung aku untuk mengikuti tes Paskibraka gitu. Jadi waktu itu sempat menjadi pembawa baki di Paskibraka Kabupaten gitu. Keren banget ya. Iya. Nah kemudian di SMA itu nggak cuman itu, aku juga ikut dalam OSIS. Jadi udah bisa berorganisasi sebenarnya ya untuk di masa selanjutnya gitu. Kemudian karena di awal-awal perkuliahan tadi aku nggak ikut organisasi karena satu dan lain hal, jadi aku perlu juga nih untuk mengembangkan diri aku, bagaimana cara berkomunikasi bersama tim, bagaimana cara membangun relasi bersama orang lain, bagaimana cara berbicara di depan umum gitu kan. Makanya aku ikut pemilihan Duta Budaya Kota Palembang karena di situ bener-bener aku mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sih gitu. Kemudian karena komunikasi tadi sudah dipelajari, pengalaman sudah ada, jadi aku bisa ikut ke dalam organisasi yang cukup masyhur ya di Indonesia ini, yaitu HIPMI. Di situ juga aku bisa membangun relasi dengan para orang hebat yang ada di Indonesia ini gitu, yang mungkin nggak semua orang bisa ya, tapi karena semua itu karena komunikasi sih gitu, yang paling penting komunikasi gitu. Jadi nih Ria, sebetulnya Kak Etsa ini sama kayak kita, satu alumni ternyata kita. Oh iya, kalian dari SMA mana? SMA 4 nih Kak. Ih, sama SMA 4 Lahat ya? Iya, Kak. Iya, aku alumni dari SMA 4 Lahat juga. Jadi agak relate ya sama kehidupan kita. Ya bener nih, apalagi Kak Eksa udah OSIS Paskibraka juga. Iya, keren banget ya. Ya keren banget. Kamu sendiri kan kalau OSIS sama Paskibraka itu sama-sama sibuknya kan Iya, Kak? tapi sibuk itu keren guys. Kalau nggak sibuk nggak keren gitu. Boleh nih Kak ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari semua pengalaman yang pernah Kakak jalani nih, kan banyak banget nih tadi Kak ya. Mana sih Kak yang paling membentuk karakter Kakak saat ini? Mungkin yang dibilang paling membentuk karakter itu semuanya membentuk karakter kan. Cuman yang paling menurut aku adalah di pemilihan Duta Budaya, menjadi bagian dari Cek Bagus CAU Kota Palembang. Karena dari awalnya nih aku di bangku perkuliahan mungkin fokusnya ke akademik nih, menjadi anak yang cukup pemalu, takut berbicara dengan orang lain, mungkin ya tidak confident untuk melakukan segala hal
yang ada dalam diri aku saat ini gitu. Cuman waktu di Cek Bagus Cak Ayu itu bener-bener diajarin gitu gimana caranya tampil di depan umum, bagaimana caranya percaya diri, itu bener-bener membentuk karakter aku saat ini gitu. Karena kalau aku nggak mau mulai saat itu, kayaknya aku tetap menjadi orang yang cukup pemalu ya gitu. Cuman itu pengalaman yang paling terbaik sih. Jadi menurut kakak apa sih organisasi yang benar-benar berpengaruh terhadap kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nih Kak? Sebenarnya semua organisasi juga berpengaruh ya. Sebenarnya yang benar-benar berpengaruh untuk menghadapi dunia kerja itu pengalaman bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita cara berkomunikasi, membangun relasi, itu adalah hal yang sangat-sangat berguna nih untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi dunia kenyataan gitu. Karena in this economy dan in this era kita perlu banyak relasi guys, soalnya kita yang ada di bayangan kita itu realitanya tuh lebih luas gitu. Jadi iya lebih nyata gitu. Mungkin boleh nih Kak, minumannya diminum terlebih Oh iya, dahulu kali makasih, ya. terima kasih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mendalam nih Marsian. Boleh, penasaran juga sama pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kita bakal lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam nih Kak. Apakah Kak Eksa udah siap nih? Oh, siap banget. Udah siap banget nih Kak. Udah siap Ya, banget boleh nih ya nih, Kak Aisyah. Eksa. Jadi pertanyaan yang pertama nih ya Kak. Banyak mahasiswa berpikir nilai tinggi itu adalah segalanya nih Kak. Menurut kakak sendiri nih, seberapa penting sih IPK dibandingkan pengalaman? Sebenarnya itu sama-sama penting ya. Nah, menurut aku yang penting itu kita seimbangkan antara IPK akademik dengan pengalaman. Karena dengan teori aja itu nggak cukup gitu. Karena kita akan menghadapi dunia yang nyata. Karena dengan kehidupan sosial sekarang ini kita juga butuh kan. Jadi perlu adanya keseimbangan antara keduanya, sama-sama penting. Organisasi, dengan berorganisasi, dengan belajar akademik secara teori. Nah, karena dengan keseimbangan ini teori-teori yang kita pelajari di akademik tadi bisa kita terapkan di organisasi, di dunia kerja nantinya gitu. Jadi skill apa saja nih Kak yang dicari perusahaan tapi sering diabaikan para mahasiswa sekarang nih? Mungkin pertanyaan ini adalah menjebak ya sedikit. Kalau skill secara kita kan dari polisi praktik ya, Iya. itu penting. Cuman yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi itu penting banget guys. Soalnya skill itu gak semua orang bisa berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan gitu kan. Karena kalau kita takut untuk berkomunikasi, takut untuk memulai hal yang baru, wah kayaknya agak susah ya menghadapi dunia nyata gitu. Karena kita nggak cukup guys untuk belajar secara akademik aja, kita juga butuh kehidupan sosial gitu. Jadi bersosialisasi nih Kak ya. Iya benar. Selanjutnya nih Kak, apakah sertifikat benar-benar penting? Kalau sertifikat tergantung nih sertifikatnya apa. Sebenarnya penting semua, mau sertifikat akademik, sertifikat non akademik, itu semuanya penting karena itu sertifikat ini bukti loh, bukti kalau kita pernah melakukan sesuatu yang membuat kita bangga gitu kan. Jadi kita sebenarnya dengan sertifikat ini sebagai bukti kita sudah melalui berbagai pengalaman gitu. Jadi cukup penting lah gitu untuk menunjang pengalaman kita. Sertifikat itu kita nggak dapat sertifikat dong kalau kita nggak melewati hal tersebut kan. Jadi sertifikat itu penting sih. Terus nih Kak, kan
kan banyak nih kesalahan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswa. Apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa saat mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dunia kerja? Kesalahan itu biasanya nih untuk memulai itu ada rasa takut ya dari kita. Takut untuk memulai, takut gagal mungkin ya, lebih tepatnya. Tapi kegagalan itu hal yang wajar menurutku, karena kalau kita nggak gagal kita nggak belajar. Jadi jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk membangun relasi dan komunikasi dengan orang lain, karena kita nggak tahu guys, kita nanti akan bekerja di tim dengan siapa gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa nih dalam organisasi untuk bekerja sama tim, berbicara dengan tim kita, jadi kita sudah mencuri start nih dari awal gitu, untuk memulai komunikasi dulu lah gitu sekiranya. Ini Kak, ada pertanyaan selanjutnya. Kan banyak nih Kak ya, mahasiswa itu takut untuk mencoba hal baru nih. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengalaman ketika kita belum punya pengalaman di bidang tersebut Kak? Kalau untuk takut mencoba hal baru, kayaknya semua orang takut ya. Cuman kalau kata orang itu lebih takut nggak memulai daripada kalau kata orang itu lebih takut untuk tidak mencoba daripada takut gagal. Karena kalau kita udah gagal, kita sudah mencoba, jadi kita udah tahu bagaimana cara-caranya. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita udah gagal duluan nih, kita nggak tahu nih gimana gitu. Jadi untuk memulai hal baru itu nggak apa-apa guys, memang ada rasa takutnya, cuman nggak ada salahnya untuk kita mencoba gitu. Karena pengalaman itu adalah hal yang nggak bisa dibayar nih. Untuk pengalaman orang itu nggak bisa dibayar, jadi mungkin perbanyak deh pengalaman kalian, apalagi masih muda gitu kan. Jadi bagus banget untuk menambah pengalaman gitu. Nanti biar kita bisa ceritain sama orang lain, sama anak-anak kita nantinya. Oh, aku pernah gini. Itu keren loh gitu. Terus nih Kak, apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru agar dia tidak menyesal ketika lulus nanti Kak? Untuk mahasiswa baru nih, mungkin perbanyak untuk memulai sesuatu ya, perbanyak pengalaman agar nanti waktu di semester pertengahan atau semester akhir nanti kita udah memikirkan bagaimana caranya menghadapi dunia di luar gitu. Jadi jangan nih udah semester akhir baru mau mulai. Itu salah satu penyesalan aku itu. Cuman untuk ini aku berbagi pengalaman aja ya untuk kalian. Jadi jangan pernah takut untuk memulai pengalaman baru gitu. Coba aja guys, coba semua hal yang kamu mau, cuman dalam hal yang positif ya. Nih Kak, jika harus merangkum dalam satu kalimat nih ya Kak, apa sih arti dari pintar saja belum tentu menang? Kalau pintar saja belum tentu menang, menurutku apa ya, kita harus menyeimbangkan antara akademik dan pengalaman intelektual, pengalaman emosional. Jadi kita harus menyeimbangkan itu guys. Soalnya kita akan menghadapi dunia yang nyata. Dunia yang ada di bayangan kita itu nggak sesuai dengan apa yang ada di kenyataan gitu. Ada beberapa yang sesuai mungkin lah ya. Cuman kita perlu untuk menyeimbangkan itu semua gitu. Jadi untuk pintar secara akademik juga dan non akademik juga harus dong, karena kita akan berkomunikasi dengan kalau mau bekerja nih akan berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, dengan masyarakat luas gitu. Karena
teori-teori di akademik ini tadi kita akan menerapkannya di dunia nyata gitu. Jadi mungkin kita akan masuk di sesi terakhir ya Kak. Jadi kita akan ada Q&A dari Marsian yang akan memberi pertanyaan mungkin kepada Kak Eksa. Nih Kak, pertanyaan yang pertama. Kak, saya orang yang pemalu dan sulit memulai percakapan. Bagaimana sih cara membangun relasi tanpa harus mengubah kepribadian saya? Boleh nih Kak untuk dijawab. Untuk pertanyaan ini cukup umum ya, terjadi dengan setiap orang ya. Semua orang tuh pasti pemalu untuk mencoba hal baru gitu. Untuk membangun relasi mungkin bisa dimulai dari organisasi dulu guys. Organisasi di kampus, di luar kampus itu bagus banget untuk kita memulai membangun komunikasi. Kita kan bisa kerja sama tim, terus bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Mungkin dimulai dari situ dulu ya. Kalau tanpa harus mengubah kepribadian, nanti dengan beriring jalannya waktu kita akan terbiasa bagaimana caranya untuk tidak menjadi pemalu. Mungkin akan memulai suatu hal yang membuat kita, oh aku dulu nggak gini loh gitu. Oh ternyata aku bisa gitu loh. Jadi mulai aja dulu guys. Mulainya dari hal yang kecil gitu, mungkin ya dari ikut organisasi atau ikut-ikut lomba gitu kan, itu bagus banget kan gitu. Next. Boleh nih untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kak, kalau harus memilih antara mempertahankan IPK tinggi atau mengikuti organisasi yang sangat menyita waktu ya Kak, apa yang akan Kakak prioritaskan? Mungkin kalau untuk mempertahankan IPK tinggi itu bagus juga, dan mengikuti organisasi juga bagus, cuman kita kayaknya bukan memprioritaskan ya bahasanya, lebih ke menyeimbangkan keduanya. Benar tadi, kita belajar secara teori, terus kita kembangkan dengan potensi-potensi yang ada di diri kita, ini kita kembangkan dalam organisasi, dalam dunia kerja nanti gitu kan. Jadi menurutku bukan menjadikan salah satu prioritas, tapi harus diseimbangkan antara IQ, EQ dan SQ gitu. Jadi akademik dan pengalaman itu harus berjalan dengan beriringan. Wah, gak kerasa ya Kak, ternyata kita udah di penghujung acara. Karena obrolan kita kayaknya seru banget, sampai waktunya terasa cepat ya Kak. Oh iya, kayaknya udah mengalir aja nih ngobrol nih, kayak cerita guys, cerita tentang pengalaman. Makasih banyak Kak Eksa yang sudah hadir dan berbagi cerita serta pengalaman kepada kami. Semoga sukses selalu dan dilancarkan karir kedepannya Kak. Dan terima kasih juga kepada seluruh Marsians yang sudah mendengarkan Marscast episode 1 kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga bagikan episode ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini. Saya Raisya Dan saya Riri Andrea Lestari. Kami pamit undur diri.